Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk kami. Perkenalkan, saya Nailul Biroh bersama rekan-rekan saya, ada Amira Danis, Fadel, dan Arini. Kami dari mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, Prodi Usaha Perjalanan Wisata, ingin melakukan wawancara singkat mengenai perusahaan travel yang Ibu jalankan. Bersama tujuan dari wawancara ini yaitu untuk memahami bagaimana latar belakang, layanan, operasional, serta pengalaman perusahaan Ibu dalam industri pariwisata. Baik, langsung saja kita mulai. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang ingin ditanyakan, saya persilakan kepada teman saya untuk menyampaikannya. Mulai dari mana dulu? Perkenalkan, nama saya Arini Putri. Mohon maaf sebelumnya, saya ingin bertanya, Bu. Kalau boleh tahu, bagaimana awal mula berdirinya Skytime Travel? Oh, ini yang Kak Arini ya? Iya, Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini dari info dari Fatih ya? Iya, Iya, info iya dari Ibu, benar. Al-Fatih. Oke, ya. Jadi gini, kami bertiga dari tiga agen travel, ya. Saya Deki Travel, yang kemudian kedua Skypam, yang kemudian ketiga kita jalan-jalan, kita bertiga ya. Nah, kita bertiga tuh biasa agen travel yang internasional. Dari situ kami dari mulai kecil itu biasanya kami konsorsium, tapi begitu kami bertiga maka kami bisa ngambil satu grup seperti itu. Kadang dari dinas-dinas, kantor-kantor, atau dari agen travel tertentu ngambil dari kami, atau dari sekolahan, atau dari private, seperti itu. Setelah itu, Bu, maaf, apa visi dan misi utama dari Skytime Travel? Visi dan misi kami lebih mementingkan travel halal agar para traveler aman, terus sholatnya juga tidak terlupakan, terus makanan juga kami selalu mengarahkan, seperti contohnya di Eropa itu kan agak susah ya makan. Nah, kami akan mengarahkan seperti apa kalau di daerah yang agak susah mencari makanan halal. Nah, dari situ kami punya visi dan misinya agar orang Islam merasa aman, nyaman, tidak meninggalkan ibadah, poinnya di situ. Bukan berarti kami semuanya tamunya dari Muslim ya, bukan ya. Hampir rata-rata Muslim, tapi ada juga yang non Muslim, ada malah banyak kadang, dan mereka merasa nyaman seperti itu. Kenyamanan tamu ya, iya.
dirangkai sendiri ya. Iya. Poinnya di situ. Iya, Bu, nggak apa-apa, Bu. Setelah itu, nilai atau Maaf, ini prinsip bukan kerja apa yang Skypem jadi ya. Ini yang DQ Travel. Ya, ini yang DQ DQ? Travel. Ya, bukan yang Skypem. Karena beliau lagi di Turki. Oh, ya. Ya, dia lagi bawa dari 3 agen kami grup ke Turki. Nanti yang di Desember saya sama yang satunya ke Hainan, kayak gitu. Jadi kita kerja apa ya, bagi kerjaan. Bagi kerjaan, oke. Oh, oke, Bu. Oke, Bu. Selanjutnya, nilai atau prinsip apa yang jadi budaya utama di DQ Travel, Bu? Prinsip yang pertama adalah memberikan penjelasan sedetail-detailnya kepada tamu tentang aturan dalam sistem travelingnya, karena banyak sekali traveler itu yang tidak disiplin di waktu, satu. Yang kedua, tidak disiplin di barang-barang yang tidak diperbolehkan masuk dalam sebuah negara. Itu signifikan sekali. Yang ketiga, pembayaran. Kalau di negara-negara yang memakai visa, itu jauh hari harus sudah selesai masalah tentang visa. Nah, banyak sekali tamu-tamu yang melanggar ya, kalau bahasanya, banyak sekali yang seperti itu. Jadi kedisiplinan dalam segala hal, dalam dokumen, dalam sistem, dalam perjalanan, dalam ketepatan waktu. Nah, seperti itu. Karena seperti di Korea, banyak sekali orang-orang WNI yang ikut travel, tetapi mereka sampai di sana menghilang. Jadi bekerja di sana. Nah, itu sangat berbahaya bagi agen travelnya. Itu kena penalti agen travelnya untuk embassy yang di Korea, karena memang aturan dari pemerintah Korea strict banget. Korea, Jepang, Eropa, Amerika, nah seperti itu. Berbeda dengan Asia ya, 3 negara, Thailand, Singapura, Malaysia agak strict, seperti itu. Itu contohnya maksudnya, Kak. Oh, iya, Bu. Siap, Bu. Setelah itu tuh, apa tujuan jangka pendek yang sedang ingin dicapai oleh perusahaan, Bu? Jangka pendek kami ingin berusaha masuk di sekolahan-sekolahan ya, walaupun sekarang sudah masuk ya, sekolah-sekolahan muslim, di mana kami ingin bekerja sama dengan beberapa operator di seperti contohnya Jepang, Taiwan, Hong Kong, atau negara maju Korea, bekerja sama di bidang pendidikan ya, di mana travelingnya juga bukan cuma sekedar traveling, tapi dia datang ke universitas atau masuk ke perusahaan seperti mobil listrik, elektronik HP dan lain sebagainya. Nah, ini lagi kami usahakan seperti itu jangka pendeknya. Agar apa? Agar berkesinambungan ilmu ya, iptek ya, dengan anak-anak yang di SMA, karena lagi ngetren anak SMA, SMP itu travelingnya just to traveling, jadi tidak ada efek jangka panjangnya tentang iptek.
Itu Oh, jangka panjangnya ya. Jangka pendeknya menjangkau di beberapa pulau di Indonesia, lebih banyak lagi dan lebih cenderung ke membawa ke halal traveling seperti itu. sel- Ini karena travelnya luar negeri ya. Ini mau buka lagi yang travel domestik nanti. oh, oke Bu. Iya, Selanjutnya, aku mau nanya tentang struktur organisasi ya, Bu. Struktur organisasi yang di Dekwi Travel ini tuh seperti apa sih, Bu? Terus tugas dan tanggung jawab masing-masing di divisi secara umum, apa bisa dijelaskan? sebentar ini lagi ya, agak putus-putus tuh. Oh, iya, ya, Bu. Saya ingin membahas Organisasi. ya struktur organisasi di Dekwi Travel. Mm-mm. Itu tuh seperti apa dan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing divisi secara umum tuh gimana, Bu? Apakah bisa dijelaskan? Oke. Untuk yang di Dekip Travel, organisasinya sistem ya yang kami pakai. Ada yang bagian dokumen, ada yang bagian tiketing, ada yang bagian lenturnya, ada yang bagian sosmednya. Nah, seperti itu. Dari per item ini. Nah, ini kami ada semacam job desk yang harus dikerjakan per itemnya. Ya, Bu, itu saja. Ya, ya itu. Oke, selanjutnya aku mau nanya jenis layanan dan target pasarnya, Bu. Kalau misalkan produk atau layanan apa saja sih yang ditawarkan oleh Dekwi Travel, Bu? Gimana produk dan ininya putus-putus. Produk dan Oh, layanan. produk Produk atau layanan apa aja, Bu, yang ditawarkan oleh Dekwi Travel biasanya untuk saat ini? produknya produk jalan-jalan ke negara Eropa, Asia, ASEAN. Ya, yang kedua produknya bekerja sama untuk kedepannya bekerja sama dengan beberapa sekolahan yang tadi IPTEK tadi. Ya, kalau yang sekarang berjalan itu kerjasama dengan sekolahan yang masih just traveling, belum yang ke IPTEK-nya. Ya, yang produk kedua yang tadi traveling dengan IPTEK-nya. Yang ketiga produk umroh. Pada detik ini masih konsorsium, tapi kami ngambil bandrol ya, namanya bandrol, satu grup gitu kita beli, kita ambil grup sendiri itu, tapi belum penuh, belum tiap bulan produknya. Setelah itu untuk target pasar utama perusahaan Dekwi Travel tuh siapa aja, Bu? Kayak dari segi usia, lokasi, atau kemampuan ekonominya gimana? Segmen ya, segmentasi berarti ya. Iya. Segmen pasar untuk di area Asia, untuk di area ASEAN tuh 3 negara itu, Singapura, Malaysia, Thailand, ya yang dekat-dekat itu menengah, segmennya menengah, dengan umur kisaran di 30 sampai di 56 ya, 56, walaupun kadang ada yang di 70 itu ada, tapi mereka dengan anaknya seperti itu. Terus segmen yang
kedua Asia. Asia itu Korea, Jepang, China, Turki. Nah, itu segmen menengah ke atas. Nah, Gitu, Bu. nah segmen yang ke atas, ya, menengah ke atas tapi lebih di atas, itu gimana bahasanya? Ya, itu Eropa, Rusia, Uzbekistan, Amerika. Kenapa? Karena Oke. lebih ke sistem visanya, ya. Karena di visa itu ada targetnya, Oh, iya. dimana minimal saldo, nah, itu harus mengendap 3 bulan, ada minimalnya. Di situ yang membedakan segmen di situ. Oke. Kalau misalkan itu tuh ada perubahan target pasar nggak sih, Bu? Dalam beberapa tahun terakhir? Kalau ada tuh kenapa, Bu, biasanya? Ada perubahan target, ada perubahan apa saya? Perubahan Ada target pasar, Bu, dalam beberapa tahun terakhir ini? ada mulai ada merambah yang menengah, itu sudah mulai anak-anak yang seumuran kalian. At least tuh data dukungan dari orang tua ataupun mereka punya dana sendiri. Sekarang anak-anak yang level kalian juga sudah mulai banyak yang mulai plus dengan bekerja dan lain sebagainya, atau mereka ngadop ke orang tua. Nah, itu mulai ada orang tuanya mempekerjakan dia. Nah, itu mulai dia ada target pasar seperti itu. Terus yang berikutnya target pasar seperti kantor-kantor mulai yang bukan high, ya, tapi ini yang menengah, yang biasa, kantor kecil-kecil. Oh ya, tadi yang pemasaran tadi itu juga masuk ke kantor-kantor seperti bank, seperti Toyota, itu kan ada semacam dia reward sales, nah kayak gitu, atau macam kayak apa itu namanya, MLM itu, nah reward yang kayak gitu yang jadi target juga gitu. Oke, Bu, terima kasih ya, Bu. Saya akan kembali ke teman saya, Bu. Iya. Sambil jalan nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Ibu.